Untuk kaum mendang-mending pasti bingung nih memilih TV dengan budget yang pas-pasan tapi masih pengen QD mini LED dengan kualitas layar yang mantap tapi juga fitur yang lengkap. Dengan pengalaman review beberapa TV dan juga riset nih, kita rekomendasikan 5 TV 55 inch 7-8 jutaan terbaru tahun ini agar sesuai kebutuhan kalian untuk nonton ataupun gaming PS5. Pastinya simak video ini sampai selesai ya. Oke, langsung saja nih. Yang pertama ada TCL C6KS, dimana pastinya sudah 4K UHD tapi masih 60 Hz dan PRR 120 Hz. Gue kira TV ini seri online-nya TCL C6K, ternyata beda ya. Pantas dari spek dan harga juga jauh berbeda. Untuk TCL C6KS juga menggunakan QD mini LED, sudah support HDR10 Plus dan Dolby Vision IQ. Nah, dengan panel XPA ya, yaitu masih soft panel. Terus color gamutnya di 93% DJI P3 dengan kedalaman warna di 10 bit tapi masih 8 plus FRC. Untuk static kontrasnya 5000/1. Untuk brightnessnya di sekitar 450 nits. Nah, yang menarik pastinya sudah full array local dimming, walaupun titik dimming zone-nya lebih rendah ya dari TCL C6K yang up to-nya cuma di 302 zona. Tapi untuk chip lens terbaru dan micro OD-nya juga dipakai di TCL C6KS ini. Untuk audio, channel 2.1 dengan tuning on Q dengan speaker woofer 2x10 watt dan subwoofernya di 20 watt. Nah, untuk gaming, fitur-fiturnya juga sudah lengkap ya. Ada mode gamenya seperti PRR dan LLM, serta gambar TCL dengan 3 tema menariknya. Pastinya sudah HDMI 2.1 dengan ERC. Sayangnya masih 4K 60 Hz dan DLG 2K 120 Hz. Untuk OS-nya pastinya sudah Google TV dengan base OS Android TV 12 dengan spek 4x Cortex A55 dengan kecepatan di 1400 mHz, grafik Mali G52, RAM 3GB dan penyimpanan internalnya di 32 GB. Nah, untuk rekomendasi kedua dari Aqua dengan seri M80F di 55 inci. Info ya, untuk M80 sebelumnya cuma di 65 inci ke atas. Tapi sekarang sudah muncul di web Aquanya nih 55 inci. Dan kalau kita cek nih di e-commerce, baru satu toko yang jual. Dan itu juga belum ada di official store Aquanya nih. Semoga aja juga nanti ada stoknya ya di officialnya. Nah, Aqua M80 pastinya sudah pakai UHD 60 Hz natif juga nih. Pastinya dengan QD mini LED sudah support HDR 10 Plus dan Dolby Vision IQ dengan panel VA ya atau soft panel. Color gamutnya di sekitar 94% DJI P3. Tapi kerennya nih sudah punya kedalaman warna 10 bit natif tanpa FRC. Untuk kontras tipikalnya di 6000/1, untuk peak brightness-nya di sekitar 1000 nits. Nah, pastinya juga sudah full array local dimming dengan titik local dimming up to-nya di 360 zona. Biasanya 55 inci cuma di 200 titik zona ya. Nah, untuk audio channel 2.1 tuningnya nih dengan keep dengan woofer 2x15 watt dan subwoofernya 20 watt. Nah, beralih ke gamingnya juga nih, sama punya game mode dengan fitur yang lengkap seperti PRR dan LLM yang juga aktif nih di PS5, dan juga terdapat gambar untuk mempermudah settingan gambar. Juga sudah support HDMI 2.1 di HDMI ke 3 dan 4 untuk 4K
60Hz dan DLG Full HD di 120Hz. Untuk OS nya sudah paling baru nih, Google TV dengan base OS Android TV 14 dengan spek 4 core Cortex A55 dengan kecepatan up to di 1680 mHz dengan grafik Mali G52 dengan RAM 2GB dan penyimpanan internal di 32GB. Oke, sebelum lanjut ke rekomendasi ketiga, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kasih komen, like, dan happy ya kalau suka video ini, dan dislike kalau nggak suka. Oke, kita lanjut ke rekomendasi ketiga, ada dari Changhong dengan seri KN91. Seri KN91 juga sudah 4K 60Hz natif, pastinya juga dengan QD Mini LED, sudah support HDR10 dan Dolby Vision dengan color gamut di 9% DJI P3. Untuk kedalaman warna nih di 10 bit tapi masih 8+ FRC dengan rasio kontras 5000:1, dan untuk peak brightness-nya di sekitar 400 nits, dan juga sudah full array local dimming dengan titik lokal dimming up to-nya cuma di 112 zona, dan untuk audionya masih menggunakan channel 2.0 atau dual speaker nih. Oke, kita beralih nih, untuk gamingnya juga terdapat nih mode game seperti PRR dan ALM, tapi sayangnya nih belum terdapat game bar. Untuk HDMI nya juga menggunakan 2.1 di HDMI ke-1 dan kedua nih untuk 4K 60Hz dan DLG Full HD di 120Hz. Untuk OS nya juga sudah Google TV dengan spek 4 core Cortex A55 dengan grafik Mali G52, RAM 2GB, dan penyimpanan internalnya di 16GB. Oke, kita lanjut nih untuk rekomendasi keempat, datang dari seri terbaru yaitu eFalcon U85 di 55 inci. Kemungkinan sedikit lebih tinggi ya harganya karena sudah 4K 144Hz natif, pastinya juga dengan mini LED, sudah support HDR10 Plus dan Dolby Vision IQ dengan color gamut di 93% DJI P3. Untuk kedalaman warna 10 bit tetap sama di 8+ FRC ya, dan rasio kontrasnya di 6000:1 dengan panel VA. Untuk back brightness-nya di sekitar 1000 nits. Wow, sama dengan Aqua M80F ya. Nah, pastinya juga full array local dimming dengan titik local dimming zona up to-nya di 144 titik. Untuk audionya juga sudah menggunakan channel 2.1 dengan woofer 2x15 watt dan subwoofernya 20 watt. Untuk gaming juga sudah game mode dengan support fitur PRR dan ALM ya. Untuk gambarnya sama ya dengan C6KS nih, terdapat 3 tema, dan juga HDMI 2.1 nya pastinya juga tersedia di HDMI ketiga untuk 4K 144Hz dan DLG di 240Hz. Untuk OS nya Google TV masih dengan Android 12 dengan menggunakan chipset IPQ Pro prosesor ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih, rekomendasi dari Koka X66H di 55 inci, juga masih menggunakan 4K 60Hz dengan QD Mini LED, support HDR10 Plus dan Dolby Vision dengan color gamut di 93% DJI P3. Untuk kedalaman warna juga sama 10 bit 8+ FRC. Yang menariknya nih, panelnya pakai ADS dari BOE ya, dimana kalau TCL kan SPE dari CSOT, dan panel ADS sedikit lebih baik nih dari FPS dari segi kontrasnya, dan juga untuk coatingnya menggunakan matte nih, jadi pantulan cahaya sedikit terlihat baik. Nah, untuk OS nya menggunakan Google TV dengan prosesor 4 core Cortex A55 dan grafik Mali di G52, RAM 2GB dan internal 32GB. Oke, akhirnya sampai juga ke kesimpulan dari 5 rekomendasi TV
55 inci 7-8 jutaan. Pastinya kalau bisa sabar ya, tunggu tanggal atau bulan kembar atau double date ya, lumayan 300-600 ribu. Nah, untuk 5 rekomendasi tadi rata-rata sudah QD mini LED, walaupun titik zona lokal dimmingnya kecil tapi sudah lumayan untuk kepekatan hitam dan kontras warnanya. Dan juga nih rata-rata sudah menggunakan Dolby Vision IQ yang punya sensor cahaya ya, biasanya di samping tombol power atau di bezel bawahnya. Kemungkinan besar bisa update nih Dolby Vision 2 yang katanya juga memanfaatkan sensor cahaya. Untuk PS5 rata-rata rekomendasi juga sudah bisa 2K 120 Hz, jadi main game-game kompe nih seperti Marvel Rivals masih lancar. Nah, untuk 4K 120 Hz cuma di iFalcon U85 ya. Untuk titik dimming zone dan brightness yang tinggi Aqua M80F dan iFalcon U85. Tapi kita penasaran nih sama panel ADS BOE dari Koka dengan lapisan matte-nya nih, seberapa baik menahan pantulan cahaya ke layarnya. Mungkin kalau Koka bisa kirim kita ya untuk tes TV-nya. Nah, sesuaikan lagi ya kebutuhannya. Kalau banyak cahaya matahari masuk nih dengan jendela gede, ada Aqua M80F dan iFalcon U85 serta TCL C6KS juga lumayan bisa ya. Untuk banyak pantulan cahaya seperti cermin atau posisi nontonnya dengan kemiringan yang lebar ya 145 derajat, lebih baik Koka X66H. Dan beli pastinya tadi seperti yang saya omongin di atas ya, tunggu double date-nya nih, lumayan diskonnya pastinya. Dan sekian video gue kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dan bantu kita ke 100.000 subscriber. See you in the next video and bye bye.